di sini. Soalnya perdagangan internasional adalah, kira-kira kalau kalian disuruh menentukan, udah bisa belum? Insya Allah, Kak. Insya Allah. Nah, langsung aja. Perdagangan itu apa sih? Perdagangan itu adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa dengan keuntungan atau kesepakatan. Nah, terus kalau ada kata internasional berarti mencakup seluruh negara di dunia, gitu kan ya. Entah dua negara, entah tiga atau satu kawasan, banyak lingkupnya. Yang penting dia berada di seluruh dunia, tidak dibatasi gitu ya. Maka perdagangan internasional di sini yang paling tepat adalah perdagangan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk barang dan jasa yang saling menguntungkan. Itu yang D ya. Ini kan mute dong. Tandain. Lanjut yang nomor 2. Keunggulan mutlak adalah jika suatu negara mutlak dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Teori tersebut dikemukakan oleh keunggulan mutlak itu dikemukakan oleh Adam Smith. Sementara keunggulan komparatif itu dikemukakan oleh David Ricardo. Nah, di sini keunggulan mutlak kita juga udah belajar ya, di mana misalkan dua negara itu memiliki keunggulan masing-masing dalam produksi. Misalnya Indonesia itu unggul dalam memproduksi batik, sementara Jepang misalnya unggul dalam memproduksi motor, misalnya seperti itu. Nah, karena sudah mengetahui keunggulannya masing-masing, kedua negara ini saling ekspor impor gitu, saling menjual dan saling membeli produk keunggulannya masing-masing. Ya. Dan di sini kalau misalnya kalian ada soal menunjukkan tabel, ini tuh keunggulan mutlak atau komparatif. Kita lihat dari nilai atau datanya. Kalau misalnya keunggulan mutlak itu pasti satu negara memiliki keunggulan yang mutlak atau dominan. Misalnya seperti ini. Oke, aku stop screen-nya. Kelihatan nggak? Nah, ini ada contoh dari keunggulan mutlak, di mana ada dua negara, misalnya Indonesia dengan Jepang, dan terlihat di sini Indonesia itu unggul dalam produksi beras, sementara Jepang itu unggul dalam produksi motor. Di sini tidak ada yang dominan, misalnya Jepang itu sebenarnya unggul dalam produksi beras juga, enggak. Ya, mereka berdua saling mempunyai keunggulan dan mempunyai kelemahan masing-masing. Berbeda dengan keunggulan komparatif. Kalau keunggulan komparatif, dua-duanya itu tidak dominan. Sebentar. Nah, di keunggulan komparatif ini dilihat Indonesia dan Australia dalam memproduksi wool dan katun. Nah, Australia ini kalau kita lihat dari datanya, sebenarnya dia unggul keduanya kan. Dalam produksi wool dia unggul, produksi katun dia unggul. Itu perbedaannya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Enggak. Udah ya? Ya udah. Lanjut lagi. Itu untuk membedakan aja sih yang mana keunggulan mutlak, yang mana keunggulan komparatif. Lanjut. Nomor 3, surat jaminan atas transaksi jual beli barang antara negara yang dikeluarkan oleh pihak bank. Jadi ini kakak langsung kasih tahu jawabannya ya, letter of credit. Letter of credit ini surat yang dikeluarkan oleh bank atas perintah pembeli. Gitu. Atas perintah si penjualnya. Jadi gini, misalnya kakak itu menjual
handphone misalnya ya, kakak itu menjual handphone ke negara lain, terus kakak itu lapor sama pihak bank, ini saya mau menjual handphone ke ke si A, terus si A itu harus membayar lewat bank tersebut. Nah, baru nanti dalam proses yang sedemikian rupa, bank tersebut akan memberikan uang yang dibayarkan oleh si pembeli ke kakak. Gitu, paham nggak? Jadi intinya bank itu adalah perantara dari eksportir dan importir. Gitu. Kenapa? Karena anggapannya terlalu riskan untuk mengurus jual beli sendiri. Misalnya kakak sebagai penjual langsung berjual beli ke negara lain tanpa ada perantara, kan dari kurs mata uangnya atau dari perjanjiannya itu kan harus ada apa ya, ada detail-detailnya gitu ya, ada sesuatu yang harus disampaikan atau diuruskan gitu kan ya. Makanya kita mempercayakan pada pihak bank untuk membuat surat letter of credit ini gitu. Jadi bank ini sebagai pihak ketiga. Nah, terus kalau misalnya kakak itu sebagai pembeli, kakak sebagai pembeli nih ya, kakak udah bayar nih ke bank, terus ternyata barang yang sampai dari negara lain itu tidak sesuai dengan keinginan kakak, ya udah bank itu tidak bertanggung jawab atas barang tersebut karena dia bukan penjual, dia hanya perantara untuk pembayarannya aja gitu. Paham ya? Lanjut ke nomor 4, surat perintah pembayaran kepada bank luar negeri sesuai dengan tujuan, jumlah uang, dan juga nama yang tertulis dalam wesel adalah jelas commercial bills of exchange atau wesel. Nah, wesel itu apa sih? Wesel itu adalah surat, gampangnya nih ya, surat untuk menagih utang gitu. Jadi misalnya kakak sebagai penjual, terus kakak dihutangi nih sama pihak lain. Nah, sebenarnya udah ada perjanjiannya, pihak lain itu akan membayar misalnya 1 bulan kemudian. Tapi sebelum 1 bulan, kakak sebagai penjual itu ingin menagih hutang ke pihak lain. Paham maksudnya? Ingin menagih hutang ke pihak lain, gimana ya caranya? Kakak menerbitkan wesel gitu. Kakak minta suatu bank itu membuatkan wesel atau surat tagih hutang ke pihak yang berhutang sama kakak gitu. Nah, nanti surat wesel ini setelah diterbitkan, berarti si orang yang punya hutang ini harus membayar hutangnya. Kalau misalnya nggak bisa gimana, kan belum jatuh tempo, dia bisa menjual surat weselnya ke orang lain. Nanti weselnya akan dilunasi oleh orang lain, jadi utang ke kakak itu udah lunas karena udah dilunasi hutangnya. Nah, tinggal si orang yang hutang pertama ini punya urusan dengan pembeli wesel yang baru gitu. Paham? Oke. Kita lanjut ke nomor 5. Semua benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional yang bisa berbentuk mata uang asing, emas, wesel, cek, dan surat berharga lainnya disebut, coba devisa. jawab. Ya, sip. Devisa. Gampang ya. Sorry. Sekali lagi, devisa itu bukan hanya uang tunai saja atau mata uang asing, tapi bisa juga termasuk di dalamnya adalah emas, surat berharga. Surat berharga itu bisa kayak tadi, wesel, terus surat obligasi, dan yang lain-lain ya. Dari nomor 1 sampai 5, kira-kira ada pertanyaan? Belum ya? Oke, lanjut. Nah, nomor 6, salah satu komponen neraca perdagangan. Kita udah bahas nih pertemuan yang kemarin. Neraca perdagangan itu hanya mencakup 2 komponen, yaitu
ekspor dan impor. Terus kalau yang lain itu apa? Di dalam neraca pembayaran, pernah kita bahas ya, neraca pembayaran itu apa? Neraca pembayaran adalah pencatatan transaksi dalam suatu negara yang biasanya dilakukan selama 1 tahun. Nah, pencatatan ini meliputi ada neraca perdagangan, neraca jasa, terus ada neraca modal gitu dan yang lain-lain. Nah, di sini yang ditanyakan neraca perdagangan, di mana neraca perdagangan itu hanya mencakup ekspor dan impor barang saja atau transaksi ekspor dan impor barang. Sip. Nomor 7. Satu tindakan penetapan harga yang berbeda untuk satu negara dengan negara lainnya disebut kebijakan dalam bidang. Jadi harga yang ditetapkan itu berbeda untuk satu negara dengan negara lainnya. Misalnya gini, kakak mau jual beras. Kira-kira negara mana yang lagi memerlukan beras? Akan diberikan keringanan harga atau akan ditinggikan harganya, mau lebih murah atau lebih mahal harganya untuk menjual beras ke negara tersebut. Gimana dengan negara lain? Apakah harganya akan sama? Oh, kayaknya negara lain perekonomiannya lagi mulai terganggu deh, kita jual sedikit lebih mahal, misalnya seperti itu. Tapi kalau ke negara lain, oh kayaknya perekonomiannya lagi sedikit terganggu deh, kita jual jadi lebih murah. Sehingga harga jual beras dari satu negara ke negara lain itu berbeda. Nah, di sini kebijakan itu disebut diskriminasi harga. Kalau pemberian subsidi jelas kita memberikan potongan gitu ya atau keringanan terhadap harga barang atau jasa tertentu. Gitu. Kalau politik dumping menjual satu barang ke luar negeri dengan harga yang lebih apa yo? Menjual barang atau jasa ke luar negeri lebih murah dibandingkan lebih murah jika dibandingkan dengan harga barang di dalam negeri. Jadi jangan ketukar. Jadi di dalam negeri lebih mahal daripada ke luar negeri barang yang dijualnya. Tujuannya apa? Untuk menguasai pasar internasional gitu. Lanjut. Nomor 8. Bapak Agung seorang eksportir gerabah menjual barang ke Amerika Serikat senilai 150.000 US dollar. 3 hari kemudian, Bapak Agung membeli barang dari negara tersebut berupa tas dan sepatu senilai 100.000 US dollar. Jika kurs jualnya Rp12.000 dan kurs belinya Rp11.000, maka jumlah rupiah yang diterima Pak Agung itu berapa? Nah, di sini, misalkan kalau Pak Agung itu menjual gerabah ya, dia eksportir gerabah ke Amerika, dia mendapatkan uang. Oke, dia dapat uang, terus dia membelanjakan lagi uangnya. Berarti kita harus tahu dulu sisa uang si Pak Agung ini berapa. Ya kan? Berarti sisa uangnya 150.000 dikurangi dengan 100.000 US dollar, berarti sisa uangnya 50.000. Iya nggak? Iya. Kurs jual, sebentar kakak tulis dulu, kurs jualnya 12.000. Kurs belinya 11.000. Oke. Nah. Nah, kalau misalnya ditanya sisa uang Pak Agung itu berapa? Tadi sisa uangnya 50.000 US dollar. Ya nggak? Kelihatan nggak screen-nya? Iya. Kelihatan kan? Oke, sisa uangnya 50.000 US dollar. Nah, sini
jika diakumulasikan ke dalam rupiah, kita menggunakan kurs jual atau kurs beli? Beli. Coba yang lain, kurs jual, kurs beli? Kurs Gimana, jual. Kita ingin menukarkan uang dolar kita, berarti kita mau menjual uang dolar kita, ya nggak? Nah, pihak bank atau money changer nih ya, dia akan membeli uang dolar kita atau mata uang asing kita. Maka kita menggunakan kurs beli. Karena kita lihat dari sisi banknya, gitu. Ya. Kita lihat dari sisi banknya, dia menggunakan kurs beli. Maka kita tinggal akumulasikan 50.000 dolar kita kalikan dengan kurs beli. Kurs belinya berapa tadi? 11.000. Oh ya, 11.000. Kira-kira 11 dikali 5, 55, ya kan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sip. 550.000 uang Pak Agus. Nah, ada nggak ya tadi jawabannya? Oh, ada 550.000. Ada pertanyaan nggak mengenai kurs jual dan kurs beli? Kalau yang kurs jual itu buat buat yang kayak gimana, Kak? Kalau kurs jual berarti banknya itu menjual uang dolarnya. Berarti bank melepaskan uang dolarnya. Berarti keadaannya saat kita sebagai pemilik rupiah ingin menukarkan rupiah ke mata uang asing, misalnya dolar. Paham nggak? Oke, paham. Ya, kalau kita mau membeli uang mata uang asing, maka kita posisikan banknya. Jangan kita lihat posisi kita. Kita mau beli mata uang asing, berarti kita pakai kurs beli, itu salah. Kalau kita mau beli mata uang asing, maka bank akan menjual mata uang asingnya ke kita, ya kan? Maka kita menggunakan kurs jual. Nah, di sini bank ingin membeli uang dolar si Pak Agus, ya kan? Karena Pak Agus ingin menukarkannya ke rupiah. Gitu, makanya kita menggunakan kurs beli. Ada pertanyaan lagi? Belum ya? Nah, sekarang di nomor 9, neraca pembayaran negara Dijaya dalam miliar rupiah pada tahun 2015 disediakan sebagai berikut. Nah, di sini berdasarkan data di soal ini dapat disimpulkan bahwa kita juga sudah pernah belajar nih keadaannya surplus atau defisit. Kalau misalnya kita sudah tahu surplus atau defisit, berapa jumlah surplus atau defisitnya. Nah, bisa kita lihat dari mana? Kita lihat dari tanda plus atau minus si neraca perdagangan ini. Kalau kita lihat skemanya, ekspornya 4.000 sekian-sekian, impornya 3.900. Nah, ekspor dengan impor itu lebih besar yang mana? Di kasus ini, ekspor, ya kan? Iya. Berarti penjualannya lebih besar daripada pembelian. Kalau misalnya kita mendapatkan, kalau misalnya kita jualannya lebih banyak daripada apa yang kita beli, berarti uang kita masih sisa kan? Itu kalau ilustrasinya di diri kita. Kalau di negara, atau penjualannya lebih tinggi daripada impor, berarti ada kelebihan biaya atau ada kelebihan devisa di sini, ya kan? Maka neraca pembayaran di sini adalah surplus. Surplus berapa? Nah, itu yang ditanyakan, surplus. Kita tahunya dari mana surplus berapa? Kita lihat dari pinjaman akomodatif dan cadangan nasionalnya. Kita jumlahkan pinjaman akomodatifnya berapa? 300 dan cadangan nasionalnya 200. Gitu. Nah, berarti kesimpulannya neraca ini surplusnya 300 tambah 200 berapa? 500. Berarti jawabannya yang D.
Terus kalau ada data lain gimana Kak? Apakah surplusnya tetap sekian? Ya, kita hanya lihat dari pinjaman akomodatif dan cadangan nasionalnya aja. Kalau nggak salah di sini ada soalnya lagi deh. Iya betul. Nah, dari soal nomor 9 kira-kira ada pertanyaan nggak? Oke, belum ya. Kita lanjut di nomor 10. Dalam data neraca pembayaran, tersedia lagi ya hitungannya. Ekspornya sekian, impornya sekian, neraca perdagangannya itu adalah akumulasi dari ekspor dan impor. Nah, 700 kita jumlahkan dengan 500 hasilnya 200, ya kan? Nah, dilihat ekspor dan impornya lebih besar yang mana? Impor. Impor kan? Nah, berarti lebih besar pembelian, ya enggak? Nah, karena lebih besar pembelian, berarti kondisinya defisit atau surplus? Defisit. Defisit jelas, ya kan? Nah, sekarang defisit berapa pertanyaannya? Kita hanya lihat dari tadi apa? Pinjaman akomodatif dan cadangan nasional atau stok nasional. Terus di sini ada lagi Kak, data pinjaman otonom. Apakah perlu diperhitungkan? Itu tidak usah diperhitungkan. Karena pinjaman otonom ini tidak berpengaruh terhadap ekspor dan impor. Oke. Berarti yang jelas keadaannya itu defisit. Berarti kita lihat nih dari poin A sampai E yang defisit yang mana? Oh, berarti yang E, D atau E, ya kan? Kita simpan dulu yang A dan A dan yang B kita buang. Oke. Nah, terus defisitnya berapa? Tinggal kita jumlah pinjaman akomodatif dan stok nasional. 50 ditambah 100. Berarti defisitnya 150. Itu. Berapa? Jadi yang ada min di depannya itu nggak ngaruh dong Kak. Walaupun dia min tetap ditambah. Iya, karena biasanya ini menutupi si neraca perdagangannya biar nanti kalau misalnya diperhitungkan jadi 0 nih seperti ini. Kan kalau di sini pinjaman otonomnya udah 50, udah plus 50 ya. 200. Pastikan stok nasionalnya kalau misalnya kita kasih tanda plus atau apa? Udah, oke, kita lanjut. 200. Ada pertanyaan lagi? Oke. Nah, kita masuk ke bab kerjasama ekonomi internasional. Nah, kerjasama ekonomi internasional itu adalah kerjasama yang terjadi antara negara atau lebih ya, atau beberapa negara yang saling menguntungkan di bidang ekonomi gitu. Jadi bidang yang lain gimana Kak? Apakah termasuk kerjasama ekonomi internasional? Nah kalau di sini kerjasama ekonomi internasional itu menitik beratkan atau berfokus pada bidang ekonomi. Oke. Berarti jawabannya gimana nih? Ada yang udah dapat? B. C. Iya, C ya. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama bidang ekonomi antara dua negara atau lebih. Yang berdiam pada satu kawasan. Oh. Yang mana? Yang D. Kerjasama antar dua negara di bidang pertukaran barang dan jasa yang saling menguntungkan. Kerjasama ekonomi beberapa negara memiliki sejarah nasib yang sama. Kerjasama yang D ya.
kerjasama antar dua negara di bidang pertukaran barang dan jasa yang saling menguntungkan. Jadi kita harus baca detail ya. Apakah ada kata-kata satu kawasan atau enggak gitu. Terus apakah kerjasama yang dilakukan hanya dua negara aja. Kalau di sini kan dua negara di bidang pertukaran barang dan jasa, kurang spesifik sih sebenarnya ya, kurang luas. Jadi yang paling menarik itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara, tidak hanya dua saja, dan saling menguntungkan di bidang perekonomian. Oke? Lanjut ya. Nah, kerjasama ekonomi internasional ini ada banyak jenisnya atau ada banyak lembaga-lembaga terkaitnya. Ada ASEAN, ada kalau di Asia ya, ada MEA, terus ada apa lagi? Ada AFTA, terus ada intinya banyak sekali. Nah, tujuan-tujuan lembaga-lembaga tersebut dibuat yang jelas untuk menguntungkan negara anggotanya atau untuk membentuk kemudahan dalam sistem misalnya perekonomian gitu. Nah, di sini di nomor 12 langsung aja, tujuan programnya adalah untuk kecuali. MEA itu apa sih? MEA itu adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Pernah dengar ya? Iya. Nah, ini baru disebutkan ya. Nah, MEA itu tujuan utamanya untuk membuat misalnya nih satu negara di benua Asia itu kan ada banyak sekali negara-negara ya kan. Nah, maka MEA ini mengumpulkan negara-negara di ASEAN, terus dia memperbaiki perekonomian di negara-negara anggotanya. Bahkan MEA itu punya tujuan untuk menjadikan negara-negara anggotanya sebagai pusat pasar ekonomi global. Itu tujuannya. Terus ada lagi nggak tujuannya yang lain? Iya. Yaitu untuk mensejahterakan negara-negara anggotanya, untuk meningkatkan daya saing gitu kan ya. Terus untuk membangun perekonomian yang baik juga gitu. Nah, terus di sini yang tidak termasuk tujuannya itu apa? Jelas mengikuti Uni Eropa dengan MEE-nya. Jelas tujuan MEA itu bukan cuma mau ikutin aja, tapi untuk mensejahterakan anggotanya juga gitu. Mewujudkan Asia Tenggara sebagai kawasan pasar tunggal. Pasar tunggal itu maksudnya pasar global. Jadi orang-orang di negara lain, walaupun bukan di anggota MEA atau bukan di benua Asia, dia itu bisa melakukan transaksi di negara-negara ASEAN, atau enggak di negara-negara anggota MEA gitu. Terus, menjadikan kawasan dengan daya saing tinggi di dunia, berarti negara-negara anggota ini memiliki perekonomian baik sehingga bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Mewujudkan pembangunan yang merata antar negara anggota untuk mensejahterakan masyarakat gitu ya singkatnya. Dan yang D, berperan aktif dan berintegrasi penuh dalam ekonomi global. Itu merupakan beberapa tujuan dari MEA. Lanjut. Di nomor 13, OPEC adalah bentuk lembaga ekonomi internasional. Apakah bilateral, regional, multilateral, atau yang lainnya? Nah, kita harus tahu dulu OPEC itu organisasi apa atau lembaga kerjasama ekonomi internasional seperti apa. OPEC itu singkatnya adalah lembaga kerjasama ekonomi yang berfokus pada minyak. Ya, nah OPEC itu dibuat tujuannya untuk menentang penurunan harga minyak saat dibuat, ya. Terus untuk menyeragamkan harga minyak di pasar dunia, biar nggak ada yang terlalu mahal dan nggak ada yang terlalu murah, gitu. Makanya dibentuklah organisasi ini. Organisasi ini diprakarsai oleh Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, Venezuela. Jadi mereka itu negara-negara pelopor si OPEC. Nah, dari tujuan yang tadi udah kakak jelaskan, untuk menentang penurunan harga minyak, menyeragamkan harga minyak, berarti tujuan OPEC ini dibuat itu berdasarkan
atau bentuk lembaga OPEC ini merupakan bentuk lembaga yang berdasarkan tujuannya gitu, tidak hanya satu kawasan aja, tapi kalau negara-negara lain yang mempunyai tujuan sama itu bisa masuk ke dalam OPEC gitu. Atau negara yang memiliki hasil minyak gitu ya, itu juga bisa masuk ke dalam OPEC, nggak hanya di satu kawasan aja. Lanjut. Nomor 14. Lembaga yang bertujuan membantu negara mayoritas warga negara muslim adalah jadi ada salah satu lembaga kerjasama ekonomi internasional yang anggotanya itu negara-negara Islam gitu ya, dan negara yang mayoritas penduduknya itu menganut agama Islam. Tujuannya untuk membantu pembangunan ekonomi dan sosial di anggotanya. Nah, kira-kira lembaga apa itu? Islamic Development Bank. Yang C. Kalau yang A itu International Center of Settlement of Investment. Ya, salah satu bagian dari Bank Dunia yang memberi jasa di bidang penanaman modal. Itu tidak termasuk ya. Berarti nomor 14 itu yang paling tepat adalah yang C. Oke? Ada pertanyaan? Lembaga-lembaganya ini cukup banyak yang dibahas di sekolah kalian atau enggak di materi bab ini gitu ya. Jadi memang harus dibaca tujuan utamanya, terus organisasi ini bentuk organisasi apa, regionalkah atau berdasarkan tujuankah seperti OPEC tadi gitu. Terus lanjut nomor 15. Penghapusan sistem perbudakan adalah salah satu program dari apa kira-kira? International Labour Organization ya, yaitu organisasi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat buruh gitu ya. Jadi ILO ini tujuannya mendorong terciptanya peluang memperoleh pekerjaan yang layak bagi laki-laki dan perempuan. Terus, mempromosikan berbagai hak tenaga kerja di tempat kerja dan penghapusan sistem perbudakan. Terus, meningkatkan perlindungan sosial. Dan yang terakhir, mengadakan berbagai dialog untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Karena seperti yang kita ketahui, dunia kerja itu ada ya beberapa perusahaan yang tidak mengindahkan karyawannya, misalnya seperti itu. Harusnya kerja, ada ketentuan jamnya, waktu itu kita pernah bahas ya di bab ketenaga kerjaan. Tapi perusahaan ini punya sistem kerja yang melebihi batas jam kerja yang seharusnya, itu kan nggak boleh. Nah, sementara ILO ini mengatur bagaimana sih suatu perusahaan harus seperti itu. Lanjut ya. Terus kalau misalnya ini kan kita bahas lembaga yang ada di soal aja. Terus gimana nih misalnya yang ASEAN. ASEAN itu lembaga apa sih? ASEAN itu adalah lembaga kerjasama yang